True life is not fellowship, it's discipleship, it's not living, it's life, it's not religion, it's kingdom. Kita tidak dipanggil menjadi orang yang beragama, tetapi orang yang walk with God. Jangan jadikan kekristenan menjadi atau Yesus menjadi just belief system atau karcis. Tapi jadikan Yesus itu jalan. We walk. Dan tadi sudah disinggung oleh Pak Arifin sedikit topik yang saya mau sampaikan beda adalah kita harus ngerti tatanan. Kitab Wahyu berkata, di Sardis ada orang yang membasuh pakaiannya putih, yang menjaga, dan dia layak berjalan bersamaku. Jadi untuk jalan sama Yesus ada caranya, ada tatanannya. Katakan amin. Haleluya. Apalagi ketika kita melewati sebuah lembah atau musim yang tidak lazim, tidak biasa, yang tidak lazim. Masa pandemik adalah musim yang tidak biasa. Sehingga Anda dan saya tidak boleh jadi orang biasa. Katakan amin. Sebab orang biasa akan stres. Orang biasa akan frustasi. Tuhan juga mengingatkan dalam firman-Nya, akhir zaman. Banyak orang menyinggung atau nabi biasanya berbicara tentang kapan tanda-tanda blood moon dan sebagainya. Saya bukan orang yang dipanggil ke sana. Antikris itu bagaimana? Oh, sudah akan datang. Saya tidak mengomentari. Tentu saja itu baik kalau itu betul-betul dari Tuhan. Tetapi yang saya ingin sampaikan, jangan kita terjebak kapan antikris, kapan nanti orang panik dengan microchip dan sebagainya. Saya pribadi berkata microchip sudah ketinggalan zaman. Sekarang orang pakai wajah selesai kok. Kenapa mesti microchip? Sekarang orang dimasukkan ya oke, saya nggak bicara itu. Yang kita harus waspadai bukan akan datang. Rohnya sudah ada. Virusnya sudah ada. Tidak kelihatan. Tapi berapa banyak orang bisa terkontaminasi. Ada yang mati karena virus itu. Ada yang kena dan sembuh. Tapi jangan lupa ada yang OTG. Kelihatannya enggak. Tapi dia sudah terinfeksi. Dan menarik kalau saya amati. Gejala COVID itu salah satu kehilangan penciuman dan pengecapan. Saya dapat pengertian. Orang yang terkontaminasi atau terinfeksi, dia kehilangan rasa. Akhir zaman Tuhan mengingatkan tentang dua peristiwa. Zaman Nuh dan zaman Lot. Dan menarik untuk kita amati. Dua-dua adalah gambaran akhir zaman. Adalah makan minum, kawin mengawin. Jadi dari situ sebenarnya kita tahu petanya. Salah satu dosa yang mengintai setiap orang di akhir zaman. Dosa seksual. Kawin mengawin.
Dosa yang biasa dijadikan tidak biasa. Makan minum. Nah, yang saya mau sampaikan, ada dua hal yang berbeda. Zaman Nuh, Tuhan ajari orang pilihannya. Ini gambaran Anda dan saya. How to enter. Bagaimana masuk. Oke. Dwell in the secret place. Bahtera. Sebab hanya di situ kita luput. Tetapi di zaman Lot, orang pilihannya disuruh apa? Keluar. Jadi yang kita coba dapat, yang saya dapat dan saya bagikan, Anda dan saya harus tahu caranya bagaimana menerima atau masuk dan diisi, dan Anda dan saya juga harus tahu caranya mencabut keluar apa yang di dalam kita yang tidak ditanam oleh Bapa. Amin. Kita nggak bisa ngambil sepotong. Orang bisa mati karena tidak menerima. Tapi orang bisa mati karena dia kemasukan zat yang tidak semestinya. Matius 15 ayat 13 berkata, setiap tanaman yang ditanam Bapa, tidak ditanam Bapa, dicabut sampai seakar-akar. Nah, saya coba. Nah, oleh sebab itu profil Yesus sendiri ini menarik. Punya ada 4 Injil dan juga kerub atau serafim. Itu punya 4 wajah yang menggambarkan satu profil 4 in 1. Saudara, tidak ada satu produk yang canggih itu terdiri dari satu elemen. Setuju? Setuju. Anda lihat pesawat, sebuah karya teknologi yang luar biasa. Itu mungkin jutaan komponen digabung. Tubuh Anda itu high tech. Lihat, bukan hanya tubuh jiwa roh. Tubuh ini ada sistem apa? Ada sistem kerangka, ada sistem syaraf, ada sistem pencernaan, ada sistem pernafasan, ada sistem hormon, ada sistem apa lagi? Pembuluh darah. Ini multi system in one. Anda nggak bisa membangun hidup rohani dengan satu elemen kebenaran. Oh, Anda kaget. Anda harus memahami berbagai elemen dan Anda dan saya harus tahu caranya mengcombine. Amin. Mengalignmentkan. Menselaraskan. Lihat, dikatakan ada wajahnya seperti anak lembu. Bukan lembu, anak lembu. Dan buat saya ini gambaran seperti domba. Anak lembu kan gak bisa ngelawan, gak punya tanduk. This is a meekness. Kelembutan, penyerahan diri. Tetapi ada wajah seperti apa? Singa. Ini singa sama anak lembu atau domba ini sesuatu yang paradok, tetapi in one person. Ada anak manusia bicara bumi, ada anak Raja Wali bicara surga. Anda harus tahu caranya menerima yang dari Tuhan. Dan Anda harus tahu caranya mencabut yang tidak dari Tuhan. Yang pertama, akhir zaman dikatakan orang akan mati ketakutan. Saya dibesarkan di suatu rumah yang banyak hantunya, roh. Ya, dan saya cukup hafal kalau roh itu manifestasi. Orang Jawa punya istilah namanya merinding. Ya. Roh jatuh memberikan intimidasi. Rasa takut. Rasa putus asa. Makanya jangan terjebak dengan bahasa. Orang ketemu Tuhan juga takut.
Tuhan juga menimbulkan rasa takut. Tapi takutnya tuh beda. Amin. Orang bisa tersungkur karena kelihatan kemuliaan. Kalau roh jahat atau kuasa maut itu mengintimidasi, menteror. Loh Pak, kita kan manusia punya rasa takut. Iya. Itulah kita sadar. Kita harus menyadari bahwa ketakutan itu adalah musuh yang bisa membunuh. Kenapa kita harus melawan ketakutan? Setiap orang punya rasa takut, termasuk saya. Kalau Anda nggak punya rasa takut, berarti Anda Terminator. Anda bukan manusia. Tetapi orang yang tidak takut itu bukan tidak punya takut. Melawan rasa takut. Amin. Sadar takut itu satu yang harus dilawan. Bukan kita menyerah. Kenapa takut itu harus kita lawan? Karena ketika orang takut, dikuasai ketakutan, dia akan jadi pengkhianat. Siapa percaya Petrus mengasihi Tuhan? Dia cinta loh. Kalau Petrus nggak cinta sama gurunya, nggak mungkin dia ngikuti, betul ya? Yang lain lari, dia ngikuti loh. Dan dia dengan yakin, dia tahu dan dia tidak bohong. Yang lain boleh meninggalkan, aku tetap ikut. Betul? Tapi ketika ketakutan menguasai dia mengkhianati gurunya. Anda dan saya tidak bisa setia kalau kita dikuasai rasa takut. Ketika saya tahu petanya, kita harus belajar melawan rasa takut. Bagaimana orang bisa jadi martir? Martir itu pertolongan jasmani nggak datang loh. Betul? Dia menang sama rasa takut. Anda dan saya jangan latihan tiba-tiba berhadapan seperti itu. Yesus atau mati. Anda dan saya mulai latihan. Mempercayakan. Mulai dari mana Pak? Kepikiran, handphone ketinggalan. Halo? Khawatir. Jangan ngomong hidup mati dulu. Yang kecil-kecilan harus latihan. Kalau kita nggak belajar mempercayakan, kita nggak menang yang kecil. Jangan mimpi kita menang yang besar. Betul nggak? Dan Anda ketemu rasa takut itu mulai dari adiknya yang lebih ringan, lebih kecil lagi. Yang namanya kepikiran, khawatir, dredeg, ya toh? Sampai betul-betul itu ketakutan maut itu. Makanya ada satu firman yang sampai sebenarnya. Hai maut, di mana sengatmu? Itu orang-orang yang udah sampai dan setitik. Maut nggak bisa mengancam dia. Tidak bisa mengintimidasi dia. Bagaimana kita melawan rasa takut? Tentu saja kita harus melangkah. Tapi supaya kita tahu, langkah kita nggak cukup. Tekad kita nggak cukup. Tapi kita harus punya tekad. Kita harus punya kemauan. Tapi kita harus sadar, kemauan kita nggak cukup. Orang Jawa bilang, ati karep dengkul kodean. Nggak takut. Tapi dengkulnya udah begini. Dan kita harus sadar hal itu. Kekuatan kita nggak cukup. Bagaimana kita rasa takut itu? Penderitaan itu. Firman Tuhan berkata, di dalam kasih. Apa? Tidak ada ketakutan. Saya tidak bicara kasih eros. Saya tidak bicara kasih filio. Yang bisa mengalahkan ini adalah agape love. Sebab when you are imparted with the agape love,
Engkau diberi kekuatan, bukan kita, untuk surrender, release. Whatever happen, I will trust on you. Itulah orang bisa sanggup jadi martir. Stefanus tidak mati ngenes, tapi dia mati dalam sebuah penyerahan diri dan sebuah kepenuhan damai sejahtera dan sukacita. Amin. Love. Dan firman Tuhan mengatakan, dia atau kasih itu kuat seperti maut. Saya dan Pak Halim termasuk lulusan akademik COVID. Ada orang yang bertanya, Bapak gak takut? Saya bilang, saya bukan takut, gak takut. Saya pertama, saya gak sadar. Karena saya hampir OTG, tidak sesek, tidak batuk. Lalu berikutnya, saya dibawa Tuhan, pertamanya minta sembuh. Doa nyembah masuk hadirat Tuhan. Roh Kudus tidak bawa saya untuk doa sembuh. Roh Kudus bawa saya untuk bersyafaat menangisi orang-orang yang Tuhan hadirkan, Tuhan tunjukkan. Dan ketika saya rela menyediakan hati saya untuk mendoakan mereka, saya dalam penyembahan, saya bersyafaat, saya menangisi mereka. Ada satu tim saya yang begitu ketakutan, kata dia sudah mulai batuk-batuk. Dia telepon saya, waktu saya sakit itu, Pastor tolong doakan saya. Oh, saya doa, baru-baru ini ketemu, saya terus pikir-pikir, kamu itu yo, nemen kamu itu, saya bilang gitu. Kamu tuh minta saya doakan saya, lu kowe iki gak jangkit, kowe iki njaluk doa aku, lu kowe wis lara kok sekon doakno kok awakmu iki opo ta. Tapi itu buat saya itu justru sebuah berkat. Ketika saya mendoakan, saya masuk dalam hadirat Tuhan, saya enggak bohong. Saya sampai tenggelam dalam hadirat, bukan karena kasih saya loh, kasih Tuhan, saya rela dan diisi oleh kasihnya. Sebab waktu saya ngomong di kelompok hamba Tuhan, ternyata ada beberapa hamba Tuhan yang mulai ngomong, oh saya juga kena. Ada yang enggak ngomong, telepon saya juga Pak gitu. Dan ketika saya dipenuhi kasihnya, selesai saya tertidur, bangun. Simptom itu hilang. Dan saya percaya saat itu saya disembuhkan. Saya tes positif itu hari Senin. Hari Seninnya lagi saya tes. Saya mengalami lawatan itu Rabu. Saya nggak ngetes. Coba saya ngetes, saya percaya. Saya nggak ada bukti tentunya. Kamis itu saya sudah negatif. Senin saya sudah negatif. Love. Bukan cinta kita loh, cinta agape. Amin. In His presence. Nah, tahu in His presence 55. 66 enggak apa-apa. In your presence there is comfort. In your presence there is peace. When I seek to know your heart, terlalu tinggi. When I seek to know your heart, I will find a blessed assurance in your holy presence, Lord. Jadi mulai dari dipenuhi kasih, setelah Anda kuat, Anda rela mati pun rela gitu ya. Kasih itu membuat orang gak takut mati. Amin. Kasih itu membuat orang memiliki damai sejahtera di tengah penderitaan. Amin. Di situ, di dalam kasih, Anda sekaligus akan menemukan iman. Yang satu penyerahan, yang satu Anda diberi kekuatan dan
Anda mulai melawan keadaan. Amin. Lawan ketakutan itu dengan iman. Tapi sebelum Anda masuk dalam iman, biarlah Anda menerima diisi oleh love. Dan di situ Anda punya kekuatan untuk mencabut, menolak, dan mematahkan ketakutan. Ada sebuah cerita seorang pegawai perusahaan jual daging. Dan di Amerika itu pakai truk gitu. Dan itu ada mesin freezernya. Dan waktu sore hari persiapan, dia masuk ke situ dan kekunci. Besoknya dia ditemukan. Cari-cari, buka. Mati, beku. Padahal mesinnya nggak pernah jalan. Mesin freezernya nggak pernah jalan. Ruangan itu nggak dingin. Tetapi fenomena orang yang mati itu seperti orang beku. Kedinginan. Jadi apa yang terjadi? Dia ketakutan, dia mati beku. Dan dia mati seperti orang kedinginan dan membeku. Anda jangan main-main dengan pikiran. Makanya kerajaan surga, pikiran dan hati ini pijakan. Pikiran dan hatimu itulah realita yang sesungguhnya. Makanya pertobatan itu perubahan pikiran. Pikiran dalam arti bukan logika, mind, worldview. Cara berpikir, alam pikir. Makanya Tuhan berkata, aku menaruh firmanku pada akal budimu, your mind, dan menulisnya dalam hati dan pikiran. Izinkan Tuhan hadir di situ. Amin. Yang kedua, kebencian, sakit hati, kecewa. Terakhir, pembunuhan. Tuhan ingatkan akan ada banyak kepalsuan yang tersingkap. Saya tidak ingin menghakimi, tetapi saya berkata ini di dalam satu pemetaan. Ketika ada hamba Tuhan jatuh, saya itu miris. Karena apa? Karena itu akan membuat paling tidak ada jemaat yang kecewa. Sebab hamba Tuhan itu dia manusia biasa, tapi dia membawa nama Tuhan. Dan di sini akan banyak nabi-nabi palsu. Dan mereka saling menyerahkan diri, saling membenci. Dan karena kasih, banyak kedurakan, banyak kemunafikan yang tersingkapkan. Maka kasih kebanyakan orang jadi dingin. Bahasa Jawanya cegek ke jiwa. Dan yang ngeri, ini saya beberapa kali baca, tiba-tiba jadi rema. Kamu akan diserahkan oleh orang tuamu, saudaramu, keluargamu, sahabatmu. Jadi akan banyak terjadi pengkhianatan. Bagaimana Yusuf bisa melewati itu? Yang mengkhianati bukan orang luar, saudaranya sendiri. Dan Anda jangan pernah mimpi Anda gak ketemu rasa sakit. Orang yang tidak benci, hidup dalam kasih, itu tidak bukan berarti dia tidak disakiti. Dia tidak pernah disakiti. Anda harus tahu caranya mandi. Sebagian orang gagal hidup sehat karena dia nggak tahu caranya membersihkan. Bukan yang di luar. Saya percaya Anda tiap hari mandi. Tapi mandi membersihkan organ, pencernaan, pernafasan, pembuluh darah. Kemarin saya baru fasdu, totok darah sebetulnya aslinya namanya. Itu membuang darah yang kotor, buang sampah. Semua ada tatanannya, alam roh punya tatanan, tubuh punya tatanan. Jadi tolong, kalau belum dilakukan, tolong lakukan. Bangun pagi, jangan langsung ngopi, minum air putih hangat. Katakan amin. Ada anak sekolah minggu yang bertahun-tahun meninggal karena kanker usus.
Ya gimana? Dia nggak pernah makan sayur, mungkin minumnya minum soft drink atau apa. Usus ini mesti dicuci. Hati mesti dicuci. Kalau enggak, waktu remaja jadi sinyo lucu atau noni yang cantik. Umur 40 ke atas bisa jadi nenek lampir. Karena dia disakiti dan dia tidak bisa membersihkan, mencabut. Anda jangan pernah mikir, jangan pernah berpikir Anda nggak ketemu rasa sakit. That is life. Makanya Tuhan berkata, aku memberi penghibur. Anda dan saya mau lepas dosa. Saya tidak ngomong Anda hidup dalam dosa. Tapi orang yang mau lepas dosa, dia harus berani lewati rasa sakit. Orang yang terikat pornografi, dia berhenti pornografi. Dia harus lewat apa yang disebut sakau. Orang yang selingkuh, dia berhenti selingkuh. Itu sakau. Halo. Orang lepas dosa itu sakit. Makanya nggak semua orang bisa lepas dosa. Walaupun tahu firman. Karena itu sakit. Nah, gimana ada penghiburan kalau kita belum mau sakit? Halo? Makanya Tuhan berkata, berbahagialah orang yang berduka cita. Karena ia akan dihibur. Jadi yang dihibur siapa? Yang berduka cita. Jadi rela sakit dulu. Anda harus mau sehat, Anda harus olahraga. Karena tubuh ini didesain untuk olahraga, untuk bergerak. Olahraga itu ada sakitnya enggak? Ada. Tuh. Orang suka soft drink, berhenti soft drink. Apa? Nagih enggak? Nah itu. Ada masa seminggu, 2 minggu. Itu dia bisa ngelawan. Saya punya temen, dia bilang, berat saya 130 atau 120. Datang ke dokter yang dia enggak pakai kasih karunia tapi pakai kebenaran. Kalau kamu masih mau hidup, turunkan berat badanmu. Oke dok. Dia ikut diet herbal. Apa? Bukan herbal. Apa yang susu malam hari itu pakai whatever lah. Nah dia cerita, saya ketawa tapi saya tidak mentertawakan. Pak, saya mulai diet. Malam tidak makan, saya minum susu pengganti itu. Apa sih namanya gitu? Saya tidur, sudah minum ini, saya tidur di ranjang saya sudah mau tidur. Saya tidur tapi belum tidur. Krungu Pak, mie duk-duk Pak, liwat Pak. Itu langgananku Pak. Saya itu nahan diri itu dredeg saya Pak. Yo aku ngerti aku. Soalnya biasanya malam dia keluar selalu duk-duk itu dia nasi goreng mie duk-duk itu. Itu baru menyangkal mie duk-duk itu penderitaan loh. Kalau enggak bisa kurus. Amin. Sakit hati, Anda harus melawan. Mengampuni itu sakit. Tapi ketika kita bersedia sakit 2 langkah, percayalah, penghiburan, pembelaan Tuhan itu. Hadirat Tuhan turun. Amin. Hana punya anak berapa? Hana Samuel itu loh, ibunya Samuel. Punya anak berapa? Diam semua kata baca Alkitab ini. Punya anak berapa? 1. Salah. 6. Loh. Setelah Samuel punya 5 anak. Pertanyaan kedua berikutnya. Anak adiknya Samuel siapa namanya? Boleh open book.
Kalau bisa nemu, tak kasih handphone saya, ini baru ini. Anda nggak bisa nemu, oh nggak ono. Gak ditulis. Bayangkan, itu anaknya yang nomor 1 tuh nabi besar, betul ya? Betul? Nama anak kedua sampai 6, 5 atau 6. Namanya aja nggak disebut. Dan saya mau tanya, Hana dapat Samuel itu wayai guyu atau wayai nangis? Waktunya nangis. Kalau Anda sedang menangis, jadikan itu kesempatan. Amin. Dapat Samuel. Ya, semua orang tidak kepingin yang musim nangis ya. Tapi kalau Anda harus melewati itu. Hana itu dibully sama penina. Tapi dia tidak doanya, tak dongak no tubruk motor. Gitu ya. Mati. Nah, dia berseru, Tuhan bela aku. Bela aku. Zaman itu orang tidak punya anak. Itu aib. Dianggap terkutuk. Dan Tuhan menjawab. Dia rela. Ayub berkata, orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Tapi gimana nggak sakit, mau disakiti? Saya melihat seperti bakteri pupuk kompos, pupuk apa? Pupuk kandang. Itu kan kotoran kambing, sapi, apa? Daun-daun dijadikan satu. Jadi pupuk tidak. Diberi apa? Bibit bakteri. Jadi saya lihat itu ditutup. Jadi bakteri itu mampu mengurai kotoran yang bau busuk ini. Jadi nutrisi. Amin. That's the Holy Spirit. Sakit ini kita bawa. Tiba-tiba yang Anda rasakan. Bapak kok bisa cerita? Saya ngalami. Das. Dia urai. Sakit itu, sengat itu diuraikan. Dan menjadi sebuah penyerahan dan damai sejahtera. Dan Anda akan dibawa tenggelam dalam hadiratnya. Amin. Yang ketiga, kemabukan. Kemabukan itu kebalikan sakit hati. Ya. Kemabukan ini hal yang orang itu ketagihan sampai lupa. Hari ini dengan pandemi ada orang yang kehilangan pekerjaannya, stres. Tapi sebaliknya ada orang yang kerjaannya berhenti tapi uangnya udah lebih. Jadilah dia cari hobi baru. Apa itu? Nggoes. Nggoes itu salah Pak. Oh baik. Tapi sebagian orang mabuk nggoes. Nangkep saudara? Jadi kemabukan itu bukan berbuat hal yang salah. Tetapi yang benar, yang baik. Tetapi dia mabuk. Minum anggur itu baik. Secukupnya. Katanya kalau Anda makan steak, minumlah red wine. Itu akan digest, diurai. Tapi minum anggur berlebihan itu mabuk. Mabuk membuat orang pilihan Tuhan telanjang tidak malu. Karena mabuk. Hari ini ada banyak hal yang membuat orang itu mabuk. Saya prihatin kalau ada orang hamba-hamba Tuhan ya, ini tren gitu ya. Saya nggak tahu. Setiap wanita perlu berhias, make up atau apa. Katakan amin Bu. Tapi ada orang-orang yang mabuk make up, mabuk perawatan. Wih, diubek sampai apa aja. That's not good. Makan minum itu blessing. Teman saya suka makan, kena COVID.
masuk rumah sakit Wisma Atlet atau apalah di Jakarta. Dia pahit semua mulutnya. Dia makan itu nggak bisa ngerasakan, nggak enak. Makan dua sendok berhenti. Dan dia nangis, baru tahu, Tuhan ampuni, makan enak aja, kalau enggak diberi anugerah, gak iso. Tapi tidak boleh mabuk, amin. Itu blessing. Kayaknya nanti saya juga akan makan enak sama Pak Alim. Ini namanya iman GR. Tapi tidak boleh berlebih. Amin. Kemabukan. Apalagi kehampaan. Kekosongan. Jangan main-main dengan kehampaan. Makanya Anda harus tahu ini caranya ngisi. Manusia adalah makhluk spiritual. Dia nggak hidup dari soto, rawon, nasi goreng aja. Dia butuh dicintai. Dia butuh dignity. Dia butuh martabat. Kalau orang nggak dicintai, dia akan mengalami kekosongan. Tapi ketika bumi tidak bisa memberi, surga bisa mengisinya. Yang kelima, tidak berbuat apa-apa. Saudara, orang bisa sakit, nggak usah kena penyakit. Tidur. Paru-parunya akan penuh bakteri. Tidur, dia akan lumpuh. Do nothing. Makanya keep moving, keep walking. Orangku benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, apabila dia berhenti bertanding, berhenti berjalan, aku tidak berkenan. Lihat, tubuh kita ini hidup gimana? Darah itu ngalir. Anda butuh darah, tapi kalau darah tidak mengalir, mati. Maka salah satu orang meninggal karena COVID apa? Darahnya kental. Anda butuh oksigen, udara, tarik nafas, tahan, mati. Jadi udara yang mengalir. Amin. Bernafas. Moving. Kebencian membuat kasih, belas kasihan membuat mengalir. Biarlah itu terjadi aliran, pergerakan. Di situ ada kehidupan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Yesus buat saya berita Injil bukanlah berita agama, tapi ada dua kata kunci yang saya gumuli di dalam komunitas Voice of Life. It's a message of kingdom and life. Aku datang supaya engkau memiliki kehidupan dan memilikinya dalam kelimpahan.